Nanti kan pas sempro itu kita harus sudah ngelampirin skala juga. Kalau kualitatif harus ngelampirin pertanyaan, guide pertanyaan. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan belum nemuin skala yang belum bisa bikin skala, itu boleh cari penelitian orang di internet tentang variabel kita. Misalkan cari di internet skala motivasi gitu misalkan. Nanti misalkan muncul penelitian-penelitian orang. Kita klik, ternyata ada skala di dalam penelitian itu. Nah, usahakan teman-teman cari atau email orang tersebut buat minta izin skalanya kita gunakan ulang kayak gitu. Karena kan kita harus izin, nggak boleh kopas aja gitu. Karena misalkan kan mepet nih, sempro belum bisa bikin alat ukur yang maksimal misalkan gitu. Jadi kita pakai punya orang dulu aja. Tapi tetap dilihat kata-katanya, udah sesuai belum sama subjek kita. Gitu aja yang kita sampaikan malam-malam ini, sharingnya. Semoga bermanfaat. Maaf kita banyak lupa-lupanya. Nanti doakan lagi bisa ada sharing-sharing lagi. Mungkin di bulan Ramadan. Untuk waktunya kemungkinan mungkin bisa disesuaikan lagi nanti sama kakak kelas yang mau ngisi selanjutnya. Itu udah dijawab belum, Wak? Ada pertanyaan? Belum, jawablah, Dep. Pernah dapat omongan kalau kita milih pembimbing muda dapat penguji yang sulit. Pun sebaliknya, itu menurut kakak gimana? Pernah nggak mikir gitu buat ambil jalan tengah biar semua mudah? Mitos itu, bukan mitos sih. Kayak biasanya itu tuh, tapi bukan menjadi teori pasti kayak gitu. Iya, Mm-mm. tapi memang kebanyakan kayak Tapi nggak gitu. mesti gitu. Iya, Ada nggak yang mesti. dia pembimbingnya Bu Tia, pengujinya Bu Emma. Tuh, sama-sama susah kan? Ada juga yang dia pembimbingnya Pak Kiki, pengujinya Bu Tia gitu. Supaya beda-beda kembali lagi ke judul kita lah. Misalkan judul kita siapa yang paling expert, judul pendidikan misalkan siapa yang paling paham, yang mengarah ke agama biasanya. Tapi itu biasanya nggak bisa ditentukan gitu kayak teman kakak dia eksperimen, terus dia nggak terlalu ke arah-arah agama-agama gitu bahasannya, tapi yang nguji Pak Zahar gitu kayak kita, kok Pak Zahar gitu. Padahal Pak Zahar Kesediaan ilmunya dosennya juga. nggak terlalu Pak Zahar pun mengakui bahwa Pak Zahar tidak terlalu expert di eksperimen gitu. Tapi kok bisa yang dapetin penguji dia Pak Zahar? Nah, itu kita juga nggak tahu lagi, dan semua itu kembali ke campur tangan Allah. Kayak gitu. Oh gitu, untung-untungan. Iya, Ya, untung-untungan juga. untung-untungan. Karena kan baru tahu jadwal penguji itu siang ini, besok diuji. Kalau sempro masih dikasih tahu ya? Sempro pasti. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Karena Iya, kan nggak cuma tahu. satu. Pembimbingnya? Oh iya. Cuma Iya, satu. benar-benar. Nah, justru Kalau lebih kemarin enak. waktu jadwal keluar, itu dapet sih nama penguji. Iya. Tapi kalau Munakosa nggak, dirahasiain dulu. Kita dulu udah dapat nama pembimbingnya dari seminggu sebelum Ramadan. Enggak. Seminggu sebelum mulai sempro itu udah dapat dari Butia, udah ini dapat ini dapat si ini gitu. Tuh. Yang jelas sekarang teman-teman fokusin aja untuk bikin LBM dulu aja. Udah. Kalau misalkan harus ganti lagi di akhir atau apa, itu nggak usah dipikirin dulu. Yang jelas sekarang bikin aja. Bikin, yakinin diri. Karena kadang diri yang suka gonta-ganti itu yang bikin kita nanti jadi goyah kayak atau apa kayak gitu.
bikin aja dulu, jangan mikirin yang lain, jangan mikirin nanti ininya. Yang jelas sekarang bikin dulu untuk belajar di TPS kayak gitu. Kalau misalkan nanti memang ternyata bagus dan bisa lanjut, alhamdulillah kayak gitu. Karena ini jadi UTS kan kalau LBM itu. Iya. Nanti juga setelah sempro tuh masih ada kemungkinan untuk berubah. Siapa tahu kan pembimbingnya kurang setuju sama pilihan yang kita ambil. Jadi masih ada kemungkinan untuk berubah setelah sempro itu. Iya gitu. Oke deh kalau gitu. Sepertinya udah malam, udah jam 9. Udah Iya. 1 jam lebih. Semoga sukses semuanya. Selamat menunaikan Semangat ibadah ya. puasa. Amin. Makasih, Kak. Sama-sama Iya, kita Kakak. juga Makasih. bukan berarti yang udah lulus ini pasti paling paham juga enggak. Ini semua karena permasalahan waktu. Karena kita masuk lebih duluan, ya makanya kita lebih duluan ngalamin skripsi. Kayak gitu aja sebenarnya. Pastinya di sini ada yang lebih paham banyak lagi dari kita tentang teori. Dev, gambaran munakosah terakhir gimana? Gambaran munakosah? Iya. Apanya nih, Wak? Maksud gambaran tuh apa? Urutan ya, urutan kejadian. Pas Zoom munakosah itu loh, ditanyain apa aja mungkin. Kok nggak masuk di DP sih, Chat ya? Kita tutup ya habis pertanyaan ini. Oh gitu, oke. Gambaran munakosah. Apa ya? Kalau kakak kemarin, munakosah tuh kalau sempro itu kalian biasanya lebih fokus ke bab 1, 2, 3. Yang ditanya tuh paling masalah latar belakang. Tapi kalau munakosah itu latar belakangnya tuh masalahnya udah nggak terlalu dikuatin lagi, tapi lebih ke fokus hasil penelitian. Kalau untuk kuantitatif, apakah hasil penelitiannya itu terbukti atau enggak, kayak gitu. Terus juga kalau masalah referensi kurang dipertanyakan juga kalau untuk di munakosa, lebih ke di sempro, referensinya kuat atau enggak, beneran ada atau enggak. Jadi kalau sempro, kalian sambil cari referensi, itu kalau bisa difoto atau difotokopi, disimpan. Jadi pada saat ditanya, kalian bisa kasih lihat referensi itu. Kalau di munakosa, ya kalau nggak ada pertanyaan yang lain, mungkin akan dipertanyakan, tapi sangat jarang sekali untuk menanyakan referensi kalau udah di munakosa. Tapi tetap harus disediain juga. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di versi munakosahku, kemarin ditanyain sumber. Jadi, malah penguji 2, yakni Bapak Eko. Pak Eko penguji 2, yang dulu pengen jadi pembimbing malah jadi penguji. Pak Eko yang nanyain semua sumber pengambilan bab 2 dari variabel X1 dan X2. Ditanyain ini buku apa gitu. Karena memang nama bukunya itu kebetulan agak jarang didengar. Gitu, makanya ditanyain. Dan ada satu bahasan di LBM dari buku, dan bukunya itu buku terjemahan, tapi dia ada di Google Book gitu. Nah, makanya itu Pak Eko tanyain di situ. Karena ternyata Pak Eko tahu buku itu gitu. Dan yang Kak Salwa tulis itu namanya salah atau tahunnya gitu yang salah. Jadi makanya ditanya buktinya gitu. Dan syukur-syukur di print. Di print tuh si buku itu. Jadi kalau dari Google Book di screenshot, ditaruh ke cam scanner, dipotong, dijadiin satu buku, terus di print. Gitu sih caranya. Jadi di screenshot halaman-halaman yang diambil, dijadiin satu PDF, dijadiin buku. Itu sih gambaran munakosah. Yang jelas, pasti ditanya-tanyain dari penguji 1 dulu, penguji 2, terus hasil ujian, dan pasti lulus kok. Karena udah ada aturan harus lulus. Tidak ada harus aturan percaya yang diri lagi dulu. gitu. Jadi kalian itu pasti lulus. Nggak mungkin nggak lulus. Kalau dulu itu Kalau nggak parah-parah banget.
Kalau dulu itu kan ada Masalahnya lulus tidak lulus. Kalau sekarang itu lulus semua. satu lagi Kak, di Fakultas Psikologi kita ada setoran jus 30 nggak ada ya. Beda sama 30. Tarbiyah ya kalau nggak salah, harus setoran 30 jus itu, jus 30. Tapi nggak tahu ya kalau ada program baru dari Pak siapa WD3. Pak Abu. Pak Zahar, Hmm. Pak Abu. Terakhir Salwa Oh, dengar iya. katanya mau ada memang setoran jus 30 dari sebelum deket-deket kompre. Tapi nggak tahu ya itu programnya jadi apa enggak. Cuman memang baiknya kalau misalkan teman-teman mau aman dan tenang sentosa, dari sekarang hafalin juz amma boleh gitu. Biar nanti ketika udah selesai bab 4 mau siap-siapin kompre itu tinggal belajarin yang kayak psikologi Islam, terus kualitatifnya atau kuantitatifnya, sama yang apa MK satu lagi itu yang tentang psikologinya itu. Jadi yang juz amannya udah aman ya kan, Devi kan juga udah nyicil dulu dari lama kan. Kalau emang ada program itu lebih bagus sih, memudahkan kalian untuk melewati kompre. Karena dilema anak-anak yang mau kompre biasanya karena nggak hafal juz 30. Kebanyakannya kayak gitu. Daripada ngapalin materi yang lain. Malah saking anak Takutnya di situ. subhanallahnya itu ya mikirin juz amanya, bukan mikirin materi psikologinya. Kebanyakan yang sampai nunda berapa bulan gitu nggak mau kompre karena belum juz hafal amma. dengan alasan kayak gitu. Betul. Itu teman kita sendiri. Teman saya sendiri. Banyak, nggak cuma satu. Ya udah kalau gitu udah selesai ya. Kita tutup dulu. Sampai sini. Makasih ya. Makasih banyak sudah sampai akhir, masih ada 30 lebih. Iya. 33 sama kita berarti 31-an lah. Ya kita open cam dong, kenang-kenangan. Yang mau open cam silakan open cam. Yang nggak bisa nggak apa-apa, santai. Bukan kuliah kok. Kalau kuliah kan harus absen. Pada tegang. Tapi ini udah rata-rata udah pakai foto profil. Harus Dev, ya nggak sih kalau kuliah? Oh iya ya. Atau ini karena nyambung ke email kali ya? Bentar. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Sip, makasih banyak semuanya. Nanti kalau misalkan memang ada yang selanjutnya akan dihubungi ke salah satu temannya biar nanti di-share-share. Dan biar bisa lebih bagus lagi nanti Zoom-nya dan sebagainya. Biar bisa entah premium atau gimana nanti. Ya udah nanti. Kita pakai Google apa namanya? Google Meet. Iya, Google Meet. Kayaknya nggak kepotong-potong. Kalau gitu, sekian dari kami. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Semangat ngejar sempro. Izin live duluan. Ya, izin juga.